Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semangat belajar dan selamat belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab baru dengan judul bentuk aljabar. Adapun subbabnya, yang pertama mengenal bentuk aljabar, yang kedua memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual, yang kedua, menjelaskan pengertian koefisien, variabel, konstanta, dan suku, yang ketiga, menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, langsung saja kita masuk ke subbab pertama, mengenal bentuk aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu ketika, terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik: "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir: "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Pak Erik: "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari ilustrasi tersebut kita ketahui bahwa Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Maka kita tidak ketahui bahwa berapa buku dalam satu kardus. Jadi kita misalkan kardus tersebut sebagai X. Maka bentuk aljabarnya yaitu 2X plus 3 untuk Pak Thohir, sedangkan Pak Erik yaitu 5. Kita tidak mengetahui berapa isi buku dalam satu kardus tersebut, maka kita misalkan kardus sebagai X. Nah, simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, yakni seperti berikut. Jika X sama dengan 10, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3, yaitu 23. Jika X sama dengan 15, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3, hasilnya 33. Jika X sama dengan 20, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 3 sama dengan 43. Jika X sama dengan 40, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 3, hasilnya 83. Jika X sama dengan 50, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 3 sama dengan 100 ditambah 3, hasilnya 103. Nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Nah, kita lanjut pada contoh lainnya. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Nah, kita misalkan
X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Kemudian, tiap kotak berisi bola dengan jumlah sama. Tiap tabung berisi bola dengan jumlah sama. Nah, lanjut pada tabel 3.2. Yang pertama, gambar, yaitu ada 2 bola, maka bentuk aljabarnya 2. Yang kedua, ada gambar sebuah kotak atau satu kotak. Tadi sudah diketahui atau kita misalkan bahwa satu kotak kita nyatakan dengan huruf X atau sebagai X, maka bentuk aljabarnya adalah X. Kemudian yang ketiga, ada 2 kotak, berarti X ditambah X atau 2X. Kemudian yang keempat, ada 2 kotak dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 4. Yang kelima, yaitu ada 2 kotak, ada 1 tabung, dan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah 4. Kemudian yang keenam, ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola, maka bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 6. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk mengasah pemahaman kalian mengenai materi bentuk aljabar, maka coba kerjakan terlebih dahulu soal yang ada di video, yaitu tentukan bentuk aljabar serta keterangannya dari gambar berikut, yang dimana ada 3 buah kotak, 4 buah tabung, dan 8 bola. Ya, benar sekali. Bentuk aljabarnya adalah 3X ditambah 4Y ditambah 8. Coba buka buku paketnya, yaitu halaman 201. Di sana ada kegiatan pengamatan. Nah, pada kegiatan pengamatan kita mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2X, 2X, 2X ditambah 4, 2X ditambah 3Y ditambah 7. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama ada 2X dan 2X disebut suku 1 atau monomial. Yang kedua, 2X ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. Yang ketiga, 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Kemudian, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Nah, coba perhatikan gambar pada video. Di sana ada suku 2X ditambah 4. Nah, ada keterangannya. 2 disebut koefisien. Kemudian X disebut variabel, sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Jadi kira-kira apa itu ya variabel, suku, koefisien, dan konstanta, serta suku sejenis dan tidak sejenis? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, ataupun Z. Kemudian konstanta. Konstanta adalah
suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Kemudian koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Kemudian suku. Suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya, suku sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Kemudian jika keduanya berbeda disebut dengan suku tidak sejenis. Contohnya yaitu 2PQ ditambah 5PQ disebut suku sejenis. Kemudian 2XY ditambah 3N disebut suku tidak sejenis. Nah, untuk memahaminya lagi, kita lihat contoh-contoh yang ada. Contoh 1, tuliskan setiap kalimat terkait dengan menggunakan variabel X dan Y. Yang pertama, suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan bilangan 5. Yang kedua, 4 lebihnya dari keliling persegi adalah 16 cm². Yang ketiga, selisih umur Bella dan Awang adalah 5 tahun, sedangkan umur mereka 15 tahun. Yang keempat, kuadrat suatu bilangan jika ditambahkan dengan 1 menghasilkan bilangan 50. Kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama, misalkan bilangan itu adalah X. Jika X dikali 2 dikurang 3 menghasilkan 5, maka bentuk aljabarnya adalah 2X dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, misalkan keliling persegi disebut Y. Jika 4 lebihnya dari Y adalah 16, maka bentuk aljabarnya Y ditambah 4 sama dengan 16. Untuk soal nomor 3, penyelesaiannya yaitu misalkan umur Bella adalah X dan umur Awang adalah Y. Jika selisih X dan Y adalah 5 tahun dan jumlah X dan Y adalah 15 tahun, maka bentuk aljabarnya X dikurang Y sama dengan 5 dan X ditambah Y sama dengan 15. Untuk soal terakhir yaitu 4, misalkan bilangan itu adalah X, jika kuadrat X ditambahkan 1 adalah 50, maka bentuk aljabarnya adalah X kuadrat ditambah 1 sama dengan 50. Selanjutnya kita beralih ke contoh 2, di mana soalnya adalah tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Soal 1, 5X ditambah 7, kedua 9Y min dikurang 6, ketiga 2X ditambah 6Y dikurang 3. Ayo kita lihat penyelesaiannya. Soal 1 yaitu sukunya adalah 5X dan 7, koefisiennya ada 5, variabelnya X, konstantanya 7. Soal kedua, sukunya ada 9Y dan min 6, koefisiennya 9, variabelnya Y, konstantanya min 6. Untuk soal ketiga, sukunya adalah 2X dan 6Y serta min 3. Kemudian koefisien X sama dengan 2, koefisien Y-nya 6, variabelnya adalah X dan Y, kemudian konstantanya min 3. Nah, kita lanjut ke subbab selanjutnya, subbab kedua, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur.
Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Nah, coba kita lihat alternatif penyelesaiannya. Yang A, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah bentuk aljabarnya 15X ditambah 20X atau 35X kilogram beras. B, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar Waru adalah 3 karung beras atau min 3X kilogram beras. Tanda negatif tersebut menyatakan kekurangan. Kemudian, pada cerita pengantar tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu yang pertama penjumlahan 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Yang kedua pengurangan, yaitu 17X dikurang 15X sama dengan 2X. Yang ketiga pengurangan 17X dikurang 20X sama dengan min 3X. Selanjutnya kita beralih pada contoh penjumlahan bentuk aljabar. Contoh 1, tentukanlah penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Penyelesaiannya yaitu 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah min 6B. Kita kumpulkan, kemudian kita kumpulkan suku sejenisnya, yaitu 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah dalam kurung 6B. Selanjutnya operasikan suku sejenis. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. 4B ditambah dalam kurung 6B menjadi min 2B. Maka 15A dikurang 2B. Selanjutnya contoh kedua, tentukan penjumlahan 16A dikurang 12B ditambah 4 oleh 5A dikurang 9B ditambah 2C. Penyelesaiannya yaitu kita jabarkan terlebih dahulu. 16A dikurang 12B ditambah 4 ditambah 5A ditambah dalam kurung 9B ditambah 2C. Selanjutnya kumpulkan suku sejenisnya. 16A ditambah 5A dikurang 12B dikurang 9B ditambah 2C ditambah 4. Selanjutnya operasikan suku sejenis, yaitu 16A ditambah 5A 21A min 12B dikurang 9B menjadi min 21B. Kemudian ditambah 2C ditambah 4, maka hasilnya adalah 21A dikurang 21B ditambah 2C ditambah 4. Selanjutnya contoh pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Penyelesaiannya yaitu pertama kita jabarkan terlebih dahulu. 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang dalam kurung min 6B. Lanjut kita kumpulkan suku sejenisnya.
7A dikurang 8A ditambah 4B ditambah 6B. 7A dikurang 8A sama dengan min A, kemudian 4B ditambah 6B sama dengan 10B. Maka hasilnya adalah min A ditambah 10B. Kemudian soal kedua, kurangkan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Maka penyelesaiannya adalah 10P ditambah 11 dikurang 2P ditambah 5. Kita kumpulkan terlebih dahulu suku sejenisnya. 10P dikurang 2P ditambah 11 ditambah 5. Hasilnya yaitu 8P ditambah 16. Catatan perlu diingat. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan merupakan bentuk aljabar yang hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis dengan cara mengoperasikan pada konstantanya atau koefisiennya. Yang kedua, apabila soalnya berbentuk A kurangkanlah A dari B, maka artinya adalah B dikurang A. Kemudian yang B kurangkanlah A oleh B, maka itu artinya adalah A dikurang B.